Ya, Mari, Pak. ayo mari. Mari, Pak. Mari. Mari, Pak. Ayo, Pak. Mari. Lagi Pak. Dabu-dabu di sini. Ada mangga. Juga sama kamu berkasih Pak Haji Queen. Pak Nadir sakit. Iya. Silakan Pak. Ini Pak. Sengaja kok kasih lagi tengkel. Tidak ada yang lihat. Saya kasih manteri. Lihat sengaja ini. Iya, sengaja itu. Ini. Kalau tidak yang mau lupa. Oh, ini. Iya. Tapi dari Tidak ada yang tahu. mana loh? Apa ini sendok? Dari gabung. Oh ya. Belum pakai gula dia Pak. Ya, Belum ada gulanya. ya nanti sebentar. Tapi kalau anu tiada gulanya obat dia. Ya betul. Betul itu obat itu. Memang udah dikasih gula saya rasa kopinya. Gua ini kopinya. Kental. Licin Pak Haji, licin. Licin.
Mangkok besar. Busit sana, busit. Busit ya. Ini soal sendoknya. Sendok. Dua lagi. Ya. Iya. Kasih. Air putih sudah ada. Makasih. Oh, tidak ada isi, coba minum, tidak ada isi lagi lah. Buat rencana sih. Pika tadi malam muncul dan ambil kompornya. Saya bilang, jadi wali kota kan. Ini berapa hari di wali kota? Berangkat sendiri pakai anu itu. Bakwan. Enggak. Anu belum, Hafid belum datang. Ini, Ya. udah makan. Kali pasaran. Allah Akbar. Enak. Kamu pun. Ada di situ di rendang.
Oke. Hujan.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Istawu mustaqimatan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladhi ja'ala lakumul arda firashan was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل
Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian, pagi hari ini kembali kita memuji, bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita di mana kita masih diberikan nikmat berupa sehat, kesempatan, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita di subuh hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan berupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala akan memperoleh ganjaran isinya, yaitu memperoleh ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam semoga dapat kita sampaikan kepada penghulu kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat-sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in, insyaallah kepada umat yang senantiasa setia menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, kita akan lanjutkan hadis yang kita ungkapkan beberapa hari yang lalu. Yang pertama yaitu ta'lil Quran. Al-jannatu mustaqatun ala arba'at nafarin. Surga itu rindu kepada 4 golongan orang. Yang pertama itu ta'lil Quran. Saya anggap beberapa kali kita ungkap itu sudah cukup. Sesungguhnya berbicara masalah Al-Quran itu sampai kapanpun tidak akan habis-habisnya, karena Al-Quran itu adalah hudan, petunjuk, ya, petunjuk baik di dunia untuk mendapatkan bahagia dunia ataupun akhirat, itu semuanya ada dalam Al-Quran. Jadi cukup kita mempelajari Al-Quran itu, kita sudah memperoleh banyak petunjuk-petunjuk tentang kehidupan dalam rangka kita berbuat yang terbaik, karena kebahagiaan itu adalah untuk kita sendiri. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'hamid. Siapa yang bersyukur, yang berterima kasih kepada Allah dengan menjalankan segala kewajibannya, maka kesyukuran itu kembali semua kepadanya. Jadi bukan kita bersyukur kepada Allah, kita beribadah kepada Allah bukan untuk Allah, tapi untuk kita sendiri. Allah tidak butuh kita, tapi kita butuh Allah. Untuk mendapatkan ketenangan, kebahagiaan dalam hidup ini, kita butuh Allah. Tempat supaya kita tempat bersandar. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak saja menciptakan manusia lalu dibiarkan begitu saja, tetapi diberikan semua apa yang diinginkan oleh manusia itu sendiri. Jadi giliran kita, karena Allah sudah menyiapkan semua kebutuhan hidup kita, jadi kewajiban kita bersyukur dan berterima kasih kepada Allah. Tidak layak rasanya kalau kita sebagai manusia, orang memberikan kepada kita sesuatu yang berharga, kita tidak berterima kasih kepada orang tersebut. Saya memberikan uang barangkali kepada anak kecil yang miskin. Kita ini miskin semua. Kayak miskin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita memberikan uang sedikit saja kepada orang miskin itu, syukurnya luar biasa kepada kita. Jadi demikian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita sudah berikan segala kebutuhan kita. Di dalam Al-Quran itu Allah menyebutkan fabidai ta'ala birobikuma tukadziban. Maka nikmat apa lagi yang harus kita dustakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah kita syukuri apa yang telah kita terima, karena semua apa yang nikmat yang dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana saya pernah katakan dulu, summa la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Pada hari kemudian nanti
kita akan ditanyakan semua nikmat yang Allah beri kepada kita. Nikmat apa saja yang diberi kepada kita? Nikmat sehat. Allah tanya ketika kita alam Indonesia, kalau sehat, apa yang kau lakukan? Saya beri kesehatan kepada Anda. Apa yang Anda lakukan ketika Anda sehat? Saya berikan umur panjang. Apa yang pula Anda lakukan dalam umur yang panjang itu? Ini semua kita bertanggung jawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga dapat kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in, insyaallah pada umat semua yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah sekalian, adapun yang kedua dari sekali adalah hafidul lisan. Hafidul lisan, menjaga lisan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, jemaah sekalian, kita tidak bisa menyangkal lagi bahwa kita harus berkomunikasi dengan orang lain. Sebagai manusia yang dalam kehidupan manusia dikatakan makhluk sosial, jadi kita tidak hanya hidup sendiri di atas dunia ini. Kita bergaul dengan siapa saja dan semua orang yang ada di, bahkan dengan alam kita bergaul. Kita tidak bisa hidup sendiri. Sedangkan binatang hidupnya berkelompok-kelompok, apalagi manusia. Kalau saya ingat Pak Ridwan mengatakan manusia adalah zoon politikon, binatang yang berpolitik, yang bersiasat, gitu. Jadi manusia ini adalah itu. Jadi dalam hal kita bergaul, maka lisan ini memegang peranan penting. Lisan memegang peran penting. Ada yang mengatakan bahwa lisan itu seperti pisau bermata dua. Bermata dua artinya makan dua-dua. Sebelahnya bisa kita gunakan, sebelahnya juga bisa kita gunakan. Bermata dua. Tapi kalau salah kita gunakan, itu merugikan kita. Mata satu bernilai positif dan mata yang kedua bernilai negatif. Olehnya itu maka diberikan satu definisi bahwa memelihara lisan atau menjaga lisan adalah perilaku mengontrol, memfilter dan hati-hati dalam berucap agar hanya mengeluarkan perkataan yang baik, jujur dan bermanfaat. Ini orang memberikan pengertian tentang menjaga lisan seperti itu. Jadi kita hati-hati dalam berkata, dalam berbuat, sehingga apa yang kita lakukan itu bermanfaat baik terhadap diri kita maupun terhadap orang lain. Ini yang harus kita perhatikan. Olehnya itu ada hal yang perlu kita perhatikan ketika kita akan bergaul, berbicara, berinteraksi dengan orang lain, yaitu sebelum kita berucap, sebelum kita mengatakan sesuatu, kita perhitungkan dulu, kita pikir-pikir dulu apa kata, kita pilih kata yang baik untuk kita ucapkan kepada orang lain, sehingga orang tidak merasa tersinggung dengan kata-kata kita. Ketersinggungan orang dengan kata-kata itulah sisi lain daripada lisan ini yang membuat hubungan kita menjadi negatif. Orang akan cepat tersinggung dengan kata-kata kita. Apalagi sekarang ini jamaah sekalian, undang-undang yang baru dan sudah disahkan itu, berkata kotor kepada orang lain itu akan dipidana. Seperti mengatakan orang, memang kau babi, dan mengatakan babi pada orang itu dipidana. Mengatakan anjing pada orang itu juga dipidana. Atau menyebutkan orang dengan menginisialkan dengan binatang yang jelek, itu dapat dipidana. Itu kita sudah lihat dalam postingan-postingan itu sudah ada yang dipidana sampai, tapi tidak saya lihat tidak sampai setahun, tapi didenda juga, ya, jutaan denda. Jadi amatlah rugi kita
kalau kita dapat dipidana, di penjara, biar cuma 1 bulan berkali penjara itu rasanya itu tersiksa. Apalagi kita yang cuma kata-kata kemudian kita di penjara biar cuma 1 bulan, rasanya tersiksa di penjara itu. Ya mas kan, apalagi kalau penjara kita lihat di sana itu kehidupan yang sangat menyedihkan kalau kita di penjara. Ya, memang senang kasih makan, tapi makannya seperti begitu. Makanannya, apalagi di denda lagi sampai puluhan juta rupiah. Jadi, makanya kita harus mengontrol sebelum kita berbicara, kita kontrol kata-kata kita dulu, jangan sampai kita mengucap sesuatu yang dapat menyinggung orang lain, apalagi mengolok-olok dan sebagainya. Surat Al-Hujurat juga Allah berfirman sana, jangan seorang mengolok-olok yang orang lain. Barangkali orang diolok-olok itu lebih bagus daripada kita. La yasrak qaumun min qaumin. Jangan kita menceritakan orang lain, mengolok-olok orang lain, memfitnah orang lain, menceritakan jelek-jeleknya orang, aibnya orang. Kita ceritakan. Barangkali orang yang kita jelek-jelekan itu lebih bagus daripada Allah Subhanahu wa taala daripada kita. Menurut pandangan Allah kita lebih jelek daripada orang yang kita jelek-jelekan itu. Wala nisa'un min nisa'. Dan jangan pula seorang perempuan menghina perempuan yang lain. Boleh jadi perempuan yang hina itu lebih bagus daripada yang menghina. Jadi olehnya itu jemaah sekalian, mari kita berpikir ketika kita bertindak, kita renungkan dulu apa kira-kira akibat daripada perbuatan kita kepada orang lain. Jemaah sekalian, Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan itulah cerminan daripada iman kita. Olehnya itu jemaah sekalian, agar kita lebih teliti, lebih bagus kita dalam tindakan, maka pertama, kalau menurut Imam Ghazali adalah dilihat perbuatan orang itulah imannya. Bagaimana bagusnya iman, begitu pula tindakan perilakunya orang itu. Maka di sini kita mari berusaha untuk memperbaiki iman kita. Agar iman kita lebih bagus, maka kehidupan kita juga terpelihara. Ada hal-hal yang kita lakukan untuk memperbaiki keimanan kita. Yang pertama, zikrullah aina ma kunta. Kita ingat kepada Allah di mana saja kita berada. Sedang sendirian ingat kepada Allah. Karena dengan sendirian kita ingat kepada Allah, maka tentunya apa yang kita lakukan itu kita hati-hati. Kita hati-hati karena merasa ada Allah di situ. Dalam ilmu berbuat baik dikatakan anta budallah karena tarahu wa in lam tarahu wa innahu yaraka. Anda akan berbuat sesuatu yang baik, ya, seakan-akan Allah melihat Anda. Tapi kalau memang kita tidak lihat kepada Allah, dan memang kita tidak bisa lihat Allah, wa innahu yaraka, maka yakinlah bahwa Allah itu melihat kepada kita. Oleh itu, mari kita betul-betul perhatikan apa yang kita lakukan ini. Dilarang kita memperbaiki, mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang kita lakukan adalah iqra'ul Qur'an wa fahma fiha. Kembali lagi kepada Al-Qur'an. Untuk memperbaiki keimanan kita, yang kedua adalah iqra'ul Qur'an. Baca Al-Qur'an. Karena Rasulullah ditanya, bagaimana Siti Aisyah, bagaimana akhlaknya Rasulullah? Dia menjawab bahwa akhlaknya Rasulullah adalah Al-Qur'an. Jadi apa yang Al-Quran itulah akhlaknya Rasulullah. Kita bisa bayangkan akhlaknya Rasulullah seperti begitu, seperti Al-Quran itu. Maka kita untuk memperbaiki sikap kita, akhlak kita, mari kita kembali membaca Al-Quran, watbah mafiha, dan ikuti apa yang Al-Quran itu. Makanya kita kembali pada tahlil Quran, pelajari, dan membaca apa maknanya. Kemudian kita renungkan apa maksud daripada ayat ini. Kalau perlu kita laksanakan. Maaf jamaah sekalian, itu Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya Pak Munir, Pak Ahmad Dahlan
ya. Mengajar sholat al-ma'mum. Setiap hari itu diajarkan. Setiap hari kejamaahnya bosan. Pak Kiai, kenapa cuma ini yang diajarkan kepada kami? Jangan lagi ayat yang lain. Tiap pagi al-ma'mum, tiap pagi al-ma'mum. Kiai hanya menjawab, apa Anda sudah laksanakan ini? Apa Anda sudah laksanakan? Ternyata memang belum dilaksanakan. Akhirnya mereka murid-muridnya, santrinya, orang itu langsung berbuat bagaimana melaksanakan itu maka berikas sekarang ini kita lihat panti asuhan di mana ada panti asuhan ya, dalam rangka membantu orang lain sesuai sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat tadi, termasuk orang yang munafik kalau membiarkan orang lain kesusahan gitu. Jadi ini ajaran yang bagus dari keadalan terhadap santrinya kepada murid-muridnya. Itu yang kedua yang kita lakukan dalam rangka meningkatkan kualitas keimanan kita. Dan yang ketiga yang harus kita lakukan adalah zikrul maut. Ingat bahwa kita akan mati. Agama kita mengajarkan sesungguhnya sesudah mati itu baru ada urusan. Di dunia ini tidak ada urusan. Tapi sesudah mati itu akan kita mendapatkan banyak urusan. Karena semua yang kita lakukan di atas dunia ini akan kembali ditanyakan kepada kita. Ditanyakan kepada kita. Tidak ada yang tersembunyi. Sedikit pun yang kita kebaikan, semua akan kita dapatkan balasannya di sana. Demikian sebaliknya. Kejahatan sedikit pun kita dapat balasannya di sana. Dengan kita mati bahwa akan kita mendapatkan balasan-balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau balasan kita berbuat baik, balasannya adalah surga, kenikmatan. Dan begitu kalau kita baca bagaimana nikmatnya orang masuk surga itu sangat luar biasa. Kenikmatan yang tidak bisa kita bayangkan yang ada di surga itu. Demikian pula sebaliknya. Kalau kita disiksa, na'udzubillah, siksanya luar biasa. Kalau kita lihat di FB itu, di sana banyak yang mengirimkan gambar-gambar bagaimana orang berjalan di atas sirat itu, ya. Kalau di atas sirat itu di bawah itu api luar biasa menyala. Kita lihat tiba-tiba orang banyak berjatuhan masuk dalam api itu. Dan dikatakan inilah bayangan ketika kita nanti melewati sirat dari siratnya Allah Subhanahu wa taala, jembatan yang menuju ke pada kebaikan, kita melewati jembatan itu sesuai dengan amal kita. Nah, ketika kita lihat seperti begitu, sangat mengerikan, menakutkan, maka membangkitkan dari dalam hati kita bahwa kita betul-betul harus kita takut merasakan hal itu nanti hari kemudian, maka kita akan memperbaiki keimanan kita dengan menjalankan semua unsur-unsur daripada keimanan kita itu. At-tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisan wa amalil arkan. Itu semua kita laksanakan untuk ini, insya Allah kita akan memperoleh kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Sementara ini yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.